Gimana dengan 271 T? Wah. Emang mau jadi supir taksi gitu kan? Pemikirannya masih yang kayak gitu, tapi ternyata ya sekarang ya jadi kayak pura-pura. Itu. Masuk. Jadi pokoknya kita bakal ngobrol banyak sama Grady kali ini. Jadi pantengin terus aja keseruan video kali ini di VinFast on the Go. Let's go. Halo semuanya, balik lagi di VinFast on the Go. Balik lagi sama gue Den Dimas. Dan kali ini gue mau jemput temen gue. Dia juga reviewer otomotif, ya kan. Karena kita mau makan siang bareng nih. Gue mau ngajakin dia makan sate kambing favorit gue deket sini, ya kan. Nah, kebetulan dia lagi ada di daerah sini nih, ya kan. Nih, ada yang bisa nambah gak kira-kira siapa? Dia ini reviewer otomotif, ya kan. Kontennya otomotif juga, ya kan. Berewokan juga. Nah, ini harusnya bentar lagi nyampe, ya kan? Mana yang tempat dia? Ini bukan? Bukan. Atau apa sebelah sini? Bukan. Depan lagi. Kayaknya yang depan lagi deh. Ada yang bisa nebak siapa? Nah. 2 hours later. Taruh, tahan dulu, lupa cara bukanya gimana. Oh, ini dia. Bapak Grady, apa kabar? Siapa coba yang nggak tahu Bapak Grady kan? Wah, asik banget dijemput naik VF6. Yoi, jadi kali ini gue mau ngajakin Grady makan salah satu kulineran yang favorit gue deket sini. Apa tuh? Udah tungguin aja pokoknya. Nah, gue suka nih kalau Kita bakal kulineran kayak gini nih, iya asik kan? nih. Sembari menuju ke sana, gua pengen nanya-nanya sama lo. Oke. Gue pengen tahu Gimana, kisah hidup gimana? Grady anjay. Kisah Waduh. hidup, ya kan? Kenapa pilih jadi brewok? Asik juga. Oh iya juga ya. Bener kan, brewok. Kita sama brewok. Iya juga ya gitu Bener ya. kan? Nah, ini kita belok sini aja nih, Grady. Lo Boleh. akhir tahun nggak liburan kemana-mana? Gua enggak. Ini kita lagi liburan kan hitungannya. Oh iya betul. Ya, sambil jalan-jalan gini aja gua. Sambil mah. jalan-jalan. Jadi lo Iya. sekarang biasanya kesibukan ngapain aja, Grady? Kesibukan tuh ya ngonten-ngonten aja sih. Oke, Nggak jauh-jauh dari otomotif ya. Mm-mm. Enggak, lo tuh coba deh tarik gue ingat ya. Gue tuh setahu gue lo tuh udah berkecimpung di dunia konten otomotif tuh dari 2020 ya? 17 sebenarnya. Ah 2017? Iya, pertama kali gue masuk ke dulu kan awalnya gue media ya. Oh nah. Media itu 2017 sebenarnya. Terus udah lama banget. ya sampai sekarang masih ongoing sih, nggak beda jauh, masih sekitar mobilan juga. Masih di gitu. mobil-mobilan juga. Yes. Tapi bener. emang lo dari dulu emang suka otomotif apa gimana, Grady? Iya, nah jadi uniknya itu ya, gue itu sekeluarga yang demen otomotif gue doang. Bokap Gitu. lo enggak? Enggak. Nyokap Jadi lo enggak? enggak, justru malah menentang. Justru mereka tuh yang tipe konservatif, mobil tuh kudu yang itu gitu. Maksudnya ya. mobil tuh ya cuma mobil yang membawa lo dari titik A ke titik B Iya, doang. bener. Pokoknya mobil ya pokoknya harus yang awet. Nyaman gak nyaman urusan belakangan. Pokoknya awet gitu Pokoknya kan. awet. Iya, nah. Oke. Tapi gue enggak gitu. Gue mungkin pendekatannya karena nggak ada background gitu ya. Biasanya dari game awalnya. Gitu. Ini awal mulai yang sama hampir untuk semua orang. Yes. Coba lu dulu main gamenya apa? Boleh tahu nggak? Gran Turismo pasti. Oh, betul. Awal-awal pasti masih ini walopornya dia kali ya. Gran Turismo ya. berapa tuh dulu? Masih PS1. Kelihatan deh umurnya ya. Gran Turismo 1 tuh. Iya, Yang kalau masih masih PS1. dinyalain dipencet dulu kan. Iya, Terus kadang-kadang keriting. Iya. terus habis itu aku nungguin kayak kalau gua perhatiin ntar dia nggak jadi nih error. Iya, jadi kayak pura-pura Iya itu. masuk game. Ini kalau bukan yang nggak bakal ngerti teman-teman. Beda zaman dulu tuh masih suka error ya PS kebetulan. Parah. Jadi dari parah. Gran Turismo akhirnya lu suka otomotif. Iya, jadi kayak dari situ ke bawah ya, nggak jauh-jauh ya dari terus ke diecast lah, ke mainan gitu kan. Terus sampai akhirnya tuh ya bisa dibilang keputusan perjalanan hidup gue itu nggak jauh-jauh dari mobil sih. Gitu. Jadi sampai ujungnya kerja di bidang ini pun ya memang konsistennya dari dulu demennya mobil gitu. Terus waktu kan lu bilang bokapnya nyokap lu menentang. Terus waktu mereka tahu lu dulu kerja di media otomotif gimana? Awalnya nggak apa-apa kan, cuman awalnya kan editor ya. Jadi, jadi editor ya berhubungan dengan video. Soalnya gue mikir awalnya itu kan gue kuliah bagian film dan televisi waktu itu. Sebenarnya desain deh kafe, cuman di apa ya penjurusannya tuh masuknya ke film gitu. Nah gue bilang yang nyambung ke mobil apa ya, mungkin media gitu kan. Makanya masuk sini. Jadi nggak apa-apa dulu nih awalnya. Cuman pas
makin kelanjutan, oh ternyata kok ada hasilnya. Soalnya ya orang konservatif zaman dulu itu kan yang anggap mobil tuh pengeluaran gitu kan. Benar. Iya gitu. Jadi kayak mana bisa nyari duit sih sama mobil gitu. Emang mau jadi supir taksi gitu kan. Pemikirannya masih yang kayak gitu. Tapi ternyata ya sekarang berkembang, ada konten dan lain-lain gitu. Jadi ternyata yang awalnya mikir otomotif tuh buang-buang duit, Asli. ternyata bisa buat cari duit ya? Bener. Tapi sampai sekarang juga gue nggak pernah ya sampai yang buang duit gimana buat mobil. karena mungkin ketanam juga ya pemikirannya ya gitu ya. Mungkin. Jadi ketanam juga. Tapi ya gitulah. Tapi kalau gue lihat kan konten lo tuh apa ya? Banyak mobil Eropa lah. Emang mobil pertama lo mobil Eropa? Ada. Enggak, mobil pertama gue itu mobil Jepang sih. Sampai sekarang masih gue pegang. Masih ada. Oh gitu. Masih ada. Masih ada, jadi memang dari bokap diturunin. Bukan mobil yang spesial gimana. Tapi kalau gue kayaknya lo pernah ngebangun mobil Eropa apa gimana? Ada, pernah 2 kali lah ya. Pernah punya dua kali gitu. Terus kan lo berarti kan lo pernah bangun mobil Eropa, mobil Jepang, ya kan? Iya. Sama-sama repot apa enggak menurut lo? Repotnya beda sebenarnya. Iya, kalau gue bilang bahasa Pondesnya bagus ya guys. Repotnya beda. Repotnya beda. Jadi kalau misalkan Jepang itu ya kita repotnya tuh tapi bengkel manapun bisa kerjain biasanya gitu ya. Nggak terlalu spesifik. Kalau misalkan Eropa itu lebih baik punya kenalan dulu. Iya, punya channel. Jadi ya kita nggak mungkin kayak ke bengkel resmi langsung begini kan, ya boncos banget kalau buat kita ya. Benar. Kalau kita main-main, apalagi kan waktu itu Eropa gue juga yang udah berumur. Benar. Bukan yang muda-muda gitu, yang udah banyak PR-nya. Benar. Nah ya pinter-pinter lah nyari copotan lah, nyari yang brand aftermarket, tapi bukan KW ya. Benar. Gue nggak nyari barang KW, jadi kayak aftermarket gitu juga banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi mesti riset dulu. Kalau di pengalaman lo nih ya, kan lo pernah bangun mobil di Jepangan, Eropa gitu. Apa kelebihannya mobil Eropa? Eropa tuh pasti ya, karena pertama kali mobil diciptakan itu kan sama orang-orang Eropa ya. Nah. Jadi secara pengalaman engineering itu ya pasti mereka lebih pengalaman. Jadi mobilnya tuh memang lebih terasa solid gitu. Terasa solid baik dari desainnya. Kalau kata Om Ditra mungkin dewasa. Terasa lebih dewasa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang ya Jepang oke juga sih, cuman memang kalau kita ngomongin kayak terasa lebih lebih mature, lebih advance, lebih pengalaman banyak, mungkin lebih ke mobil Eropa. Kalau dari ngomongin desain? Oh, desain tetap Eropa sih. Kenapa? Biasanya mobil Eropa itu ada yang desainnya kalem tapi elegan. Jadi dia nggak perlu nunjukin kalau dia itu banyak gimmicknya, tapi dia udah terasa elegan. Atau yang memang striking sekalian, tapi lagi-lagi nggak kelihatan trying to hard gitu loh. Ya kan? Dia tidak memaksa banget. Dinamis lah bahasanya. Benar. Dinamis gitu. Kalau ngomongin mobil Eropa tuh kan ada yang dari Jerman, ada yang dari Prancis, ada yang Inggris, ada yang Itali. Kalau ngomongin desain lo paling suka dari yang mana? Nah, kalau memang kita ngomongin desain ya, gue tuh memang suka mobil yang berasa kayak emosional gitu. Emosional. Iya, jadi kayak ngeliat mobil ini tuh ada kesan yang timbul dari emosi gitu. Wah, Itali sih. Itu bahasanya repot banget tuh. Desain tapi ada emosionalnya. Iya, soalnya kan ya kalau kita ngomongin desain itu biasanya kan ada yang logical ya kelihatan dari fungsinya gitu kan ya. Dari oke, mobil ini kelihatan fungsional tapi cakep gitu ya. Tapi ada juga yang emosional yang kayak mobil ini menggugah sekali gitu. Nah, yang emosional ini biasanya kalau menurut yang gua suka ya, itu biasa dari Itali sih. Nah, ngomongin soal mobil yang didesain dari Itali, ini VF6 nih setahu gue juga bikin Itali kan? Torino Design. Iya, desain. Itu udah sering desain mobil tuh kayaknya. Iya, udah lama lah ya. Memang kayak desain house gitu yang bikin mobil-mobil konsep yang keren-keren tuh dari mereka lah gitu. Pantesan. Makanya gue ngeliat si VF6 ini desainnya yang kayak lo bilang tadi sih. Iya kan ya? Dia tidak trying so hard gitu ya? Tidak trying hard, kelihatan kayak dinamis dan mukanya ini juga ikonik banget gitu yang khasnya VinFast yang tengahnya ngebentuk huruf T. Dan nyambung menurut gue mengalir gitu sih. Jadi iya. Pintar ya orang Italia ngedesain ya. Itu makanya terasa emosionalnya itu loh, khasnya memang. Dan desainnya ini kayaknya bukan cuma eksterior, interiornya juga kayak bener banget. Ada tombol-tombol di sini. Iya. Inspirasi dari apa ya? Ini kalau kata mereka ini dari piano.
Jadi berasa kayak mencet touch piano gitu kan. Oh benar. Terasa elegan jadinya gitu. Yeah. Jadi emang kalau kalian lagi di pameran, coba deh masuk ke VF6, desainnya emang berbeda Beda. ya, kayak Iya, Itali gitu ya. Dia driver oriented juga kan, ngadep ke driver nih untuk Benar. konsol tengahnya gitu ya. Benar. Ini di sini gue bisa. Ya ini arahnya ke gua teman-teman. Iya, jadi nggak usah terlalu apa sih kayak mengalihkan perhatian yang banyak gitu. Jadi buat ngeliat Benar. unitnya juga gampang gitu. Bener. VF6. Cakep sih desainnya si VF6 ini Iya. sih. Lo kalau nggak salah udah pernah diajak ke pabriknya VF6 ya? Pernah, Finfast. pabriknya Finfast di Vietnamnya langsung di Haiphong. Ah, lu udah pernah ke Vietnam ya? Pernah. Gila. Halo Itu- Finfast, saya juga mau diajak. Langsung sih kalau gue bilang ada kesempatan berangkat sih, dan Kayak gimana sih pabriknya di sana? gede banget dan beneran pabrik ya. Kan soalnya ada beberapa pabrik yang memang kayak assembly doang. Jadi vendornya ini yang pasang ini tinggal dipasang doang. Hmm. Nah, mereka bener-bener bodinya cetak sendiri gitu. Dan segala-segalanya tuh banyak yang mereka develop sendiri gitu. Dan itu pabrik gede banget asli. Berapa hari tuh kemarin di sana? Total 4 atau 5 hari gitu ya. Dengar-dengar katanya di sana Finfast tuh mobil Wah, paling banyak. laku. Apa Banyak banget. Di Banyak Vietnam? banget. Di Hanoi sih pokoknya. Kemarin kan mainnya di Hanoi aja ya. Tapi gue lihat itu di Oke. Hanoi, buset banyak banget. Dan charging station itu juga ya. Hmm? Gile. Kalau nggak salah terakhir gue dengar itu 200.000 dan itu masih nambah lagi 200.000 titik se-Vietnam. Jadi itu bener-bener banyak banget. Jadi wah, dan di sini pun katanya mereka juga lagi develop charging station juga kan, Vigreen namanya. Oh ya Vigreen, iya Nah, itu iya. banyak banget juga gitu. Dan yang gue suka itu kalau misalkan Vigreen ya, dia khusus untuk mobil Finfast. Jadi kita nggak perlu ada drama-drama yang berebut. Oh ya. bener. Nah, itu Bener. khusus Finfast, jadi eksklusif lah sampai sekarang dan Oh. nambah terus gitu. Kalau di Indonesia kan Finfast tuh ada beberapa tipe kan, VF5, VF3, VF4, gitu. 6-7 kan, 6-7. 5 lah. Iya. Kalau di Vietnam tuh lebih banyak. Pertama kali itu produknya itu VF8 untuk yang listrik ya. Ada VF8 sama benar. dia tuh ada yang paling flagship itu VF9. Oh iya dia ada Tapi tau nggak VF9. dia tuh ada ininya juga, ada kayak eksekutif brandnya gitu loh. Yang mewah banget itu namanya Lac Hong. Oh ada lagi dia. Ada itu VF9 Hmm. tapi dibikin lebih eksklusif dan itu kayaknya kalau gua nggak salah dengar itu khusus buat pemimpin negara gitu. Jadi anti peluru mobilnya. Wah. Anti peluru dan ya ada Anti peluru ya. Iya, di tesnya ditembak ratusan peluru gitu. Aman Serem juga. gitu. Gila. Dan kemarin dipajang tuh di pabriknya itu. Keren banget. Keren Gue banget. belum pernah lihat tuh. Wah, Gue juga lu penasaran sih. Harus Vietnam. lihat sih nanti sih. Wah, apakah Vietnam akan masuk ke Indonesia? Wah, kabarnya Mungkin aja sih. kabarnya sih gitu ya. Mungkin aja sih. Tapi dan apa? Menurut gua VF9 itu ya, Hah? itu SUV keren banget desainnya. Ah, Udah pernah lihat belum yang VF9? gue cuma pernah lihat di foto sih. Ah iya, jadi kalau pas ngeliat langsung, wah itu stunning banget. Sebenarnya di Gias atau kapan itu pernah dipajang sih dia di atas panggung. Jadi kayak mobil konsep. Jadi SUV yang dibikin looknya kayak American gitu, tapi gepeng gitu loh, kayak chop top. Kayak contoh. Istilahnya kalau zaman masih Benar, zaman dup benar, ya, benar. mau dipandup. Nah itu atapnya tuh landai banget gitu. Coba Wah, keren absen banget. dulu siapa yang tahu gaya modifan Duke Iya, DUB. absen dulu. Yang absen yang tahu kalian ketahuan umurnya. Iya, satu Iya. generasi kita. Satu Iya. generasi. Iya. Dan dengar-dengar itu Finfast grup gede ya. Gede. Apa sih Fin Group kan? Fin Group itu gede banget ternyata di Vietnam. Kita kemarin juga baru tahu gitu ya. Ternyata bisnis mobilnya ini bukan yang pertama gitu. Bisnis mereka ada real estate, ada rumah sakit juga. Jadi emang grup gede lah ya. Grupnya gede banget. Bukan perusahaan kecil baru Ah. mulai gitu ya, emang udah besar ya. Bukan, memang secara brand mobil dia belum 10 tahun ya. Tapi Benar. kalau kita lihat perkembangannya sih gila-gilaan. Sangat pesat ya. Gila-gilaan. Dan menurut gue mereka pinternya itu ya. Untuk produk pertamanya mereka, tau nggak? Produk pertamanya. Apa? Belum, waktu pertama itu bukan listrik. Dia combustion engine, tapi dia kerjasamanya sama brand Eropa. Itu smart move kalau menurut gue di situ. Jadi benar. smart move. Jadi bisa ya pasti kan sharing teknologi ya. Benar. Secara nggak langsung dari kayak ergonomi posisi duduk dan lain-lain itu juga pasti ada ngambil pelajaran dari situ. Ngomongin ergonomi duduk emang sebagai driver Yes. ini
terasa sporty. Duality in Nature VF6-nya ini terasa ya. Iya, Desainnya benar. oke, ya kan. Posisi duduknya enak loh, Masih dulu enak, ngelonjor buat gue yang tingginya 180 cm, bukan Lo sombong. bukan flexing, baru ngomong, bukan flexing. Lo sombong maksudnya. tapi ini Mentang-mentang nyaman. gue gak nyampe 170. Gue agak gini deh. Gitu ya. Orang-orang tinggi ini sombong ya ternyata ya kan. Enggak, bukan gitu. Tapi Karena- iya kepalanya nggak mentok. Iya, kepala, dan ini harusnya masih bisa gue rebahin lagi sih kalau gue mau relax ini lebih nyaman lagi. Dan kursi belakangnya itu loh, perhatiin nggak mas? Kenapa? Itu dia agak ngerebah. Untuk bagian dudukannya itu dia agak ngerebah. Oh. Kayak mobil Eropa, lagi-lagi. Benar. Ya kan? Jadi buat orang yang kakinya lagi-lagi panjang kayak gue, itu posisi duduknya relax, mau jadi penumpang pun enak. Benar. Kayak gitu. Dan satu hal yang gue rasakan ini dari tadi kan kita ngeliatin jalanan beton. Iya. Yang sangat tidak mulus ini. Bener lagi, bener. Speed bump, Tapi kaki-kakinya lumayan ya, enak ya. bung. Dia lebih ke comfort gitu, dan dia karena kaki-kakinya juga udah belakangnya tuh udah multi link juga ya. Benar. Jadi kalau misalkan istilahnya kita mau manuver juga, itu body controlnya enak gitu. Kemarin Enak sih. kebetulan waktu di Vietnam itu kita juga sempat ke proving groundnya, jadi kita lumayan bisa coba lebih ekstrim lah ya daripada jalan raya. Lebih ngegas lah ya. Iya gitu, dan ternyata wah body controlnya ternyata asik mobil ini. Ini bener loh guys, ini gue nyobain Ya di kan? jalan yang beton yang tidak begitu mulus. Mm-mm. Suspensinya enak. Sama satu lagi yang gue rasakan sih, dan Apa ini kayaknya penting buat konten kreator kayak kita. Apa tuh? Mobilnya tuh kedap ya. Asli, bener. Mobilnya Jadi tuh kedap. kalau mobil kedap kayak gini ya, Hmm. enaknya itu kalau misalkan kita mau bikin konten dadakan, yang kita Benar. lagi lupa bawa mikrofon, Ya, itu nggak perlu pusing. benar. Iya. Ataupun kepake buat misalkan kalian yang meeting, yang suka tiba-tiba meeting di iya, jalan, bener lagi. ya kan? Bener, Kalau meeting di jalan itu kan berisik ya. Nah ini Berisik. karena kedap, meetingnya jadi nggak berisik lah. soalnya. Iya, bener. Jadi ini beneran kualitasnya terjaga banget audionya di dalam sini, Iya, nggak berisik, tuh. Di peredamannya oke. peredamannya oke. Dari suspensi dan suara gitu ya. Iya loh. Dua-duanya oke. NVH-nya bagus. Surprisingly bagus loh ini versi. Wow, taruh ini kita masih jauh. Sabar ya, Aman. perjalanannya masih agak cukup Aman, jauh aman. ini. Aman, Pak. Belum lapar. Belum lapar ya? Belum Gua lapar, sudah belum lapar aja sih. Gue selalu lapar anaknya kayak ini. Lu kalau lapar nanti 2 porsi. Oh gitu ya, langsung ya. Great, kalau gue lihat kayaknya sosmed lo terakhir sering banget FYP deh. Adalah beberapa kali lah ya. Iya itu Beberapa kali. FYP di konten otomotif. Heeh. Itu rahasianya apa sebenarnya? Karena gue yakin pasti banyak yang nonton dan oke. pengen kayak apa sih rasanya FYP. Karena kan sekarang kayak target hidup Gen Z itu kalau nggak FYP nggak keren kan? Iya lagi. Iya. Jadi Standar ya. Jadi FYP. standar. Gimana sih caranya biar bisa FYP? Kalau lo sendiri kan lo Oke. setahu gue one man show kan? Iya. Gue one man show sih ya, dari Iya kan? dari mikir sampai tayang gue doang sih memang. Nah, orangnya, Coba deh. Kalau lo ada tips yang bisa Oke. di-share nih kepada para penonton, apa sih tips dari lo? Ini tapi bener-bener subjektif banget versi gue ya. Benar. Jadi kalau gue itu ngambil inspirasinya dulu, jadi nggak dari otomotif Inspirasi. doang. Tidak dari otomotif doang. Otomotif doang. Kan kalau misalkan mungkin teman-teman sering denger lah ya dari konten orang lain juga, yang paling penting dari konten sekarang ini yang shorts apalagi ya, itu hooknya. Jadi kayak Oh, 5 benar. sampai 7 detik awal itu harus menarik gitu kan. Nah, Benar. belakangan ini gue kalau bikin hook itu nggak langsung ke mobilnya. Jadi ada Oh, oke. mancingnya dulu. Hmm. Nah, beruntungnya karena kita tinggal di Indonesia, kayaknya apa ya? Masalah sosialnya kayak lagi agak banyak ya. Gue nggak tahu itu kelebihan atau enggak, tapi at least dari segi konten itu bisa jadi pancingan. Oke. Jadi awalnya kita ya senggol dulu ke masalah sosial yang mungkin orang luas lebih bisa nangkep. Abis itu baru kita giring ke mobil, ke otomotifnya gitu. Oh, Iya. Oke. Lo mikirin hooknya itu sendiri berapa lama tuh, Gret? Tergantung sih. Biasa gue catat dulu sih. Gue catat dulu. Jadi kayak misalkan nih lagi ada masalah apa nih? Misalkan ya belakangan ada yang pohon lah ya. Pohon gue catat dulu. Pohonnya bisa dipakai di mana nih gitu kan. Terus ada yang kayak ya seseorang lah yang keputusannya kadang-kadang begitu ya, gue catat dulu. Gue pakai buat kapan-kapan gitu. Nanti gue cocok-cocokin.
sama mobilnya, mobil Jadi ini bisa nih gitu. Jadi bahkan konten otomotif itu openingnya bukan otomotif ya kalau dari versi lo ya? Nggak mesti kalau ya? menurut gua. Ya justru malah lebih baik gitu supaya kan nggak ngerucut banget tuh ke otomotif. Jadi awalnya umum dulu, baru orang penasaran nonton otomotifnya baru lanjut. Kayak gitu. Oke, tips berikutnya apa lagi? Tips berikutnya sih kan tadi dibilang one man show ya. Sebenarnya one man show itu bukan hal yang bagus juga sih sebenarnya. Jadi gimana? Karena growth-nya jadi lambat banget. Gitu ya. Jadi kita kayak satu konten tuh jadi kayak prosesnya lama banget. Jadi kalau buat teman-teman mungkin ada yang di sini mau start konten juga gitu ya. One man show buat awal-awal mungkin boleh. Tapi one man show-nya tergantung nih. Ini idealisme gitu ya. Atau memang kayak satu aja memang cukup gitu. Gue sendiri cukup. Memang kontennya nggak simple misalkan gitu ya. Itu harus dipertimbangin. Soalnya idealisme ini agak berat ya kalau gue jujur idealisme gitu. Jadi kayak aduh kalau misalkan ngedit tuh gue punya selera pengennya gini. Bukan berarti editan gue bagus ya. Tapi lebih ke kayak ada lah ya kalau misalkan kita bikin konten gini kan kadang-kadang yang kita ngomongin di sini tapi nanti pas di video kayaknya lebih baik yang ini cut deh. Benar. Kalau misalkan dieditin orang kan itu harus 2-3 kali tuh kita ulang. Nah kalau gua kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa, itu justru itu malah proses belajar juga buat teman-teman yang lain. Jadi lebih baik kerja jadi tim sih ujung-ujungnya. Gitu. Oke. Tadi bahas clickbait kan. Nah, banyak orang juga nih, pasti banyak banget nih. Karena gue juga sering dapat pertanyaan. Editingnya itu gimana sih mas sebenarnya? Gitu. Oke. Coba deh Gret, lo punya tips nggak? Editingnya deh nih buat konten. Oke, boleh. Jadi sekarang namanya short lah ya. Sekarang iya pendek-pendek ya. Pendek-pendek short lah ya. format ya. Itu gimana sih editingnya coba deh? Kita kan datang dari long ini ya, long video form video, form benar. ya, dari YouTube gitu ya. Memang ini penyesuaiannya juga cukup besar sih, cukup banyak sih ya. Aku khususnya di bagian editing ini sih. Gitu. Pertama kalau dari aplikasinya juga dulu kan paling cuma ada Premiere gitu ya. Maksudnya yang berat, susah gitu, pakainya susah banget. Terus plugin mesti download, nyari, beli gitu ya. Sekarang udah dari HP bisa. Benar. Kan? Dari aplikasi HP udah bisa semua gitu. Itu juga udah dipermudah di bagian situ. Dan kalau dari segi editingnya sendiri harus cepet banget ya. Konten itu harus bener-bener kayak kalau kayak orang nafas tuh kayak nggak boleh ada jeda gitu malah ya. Bener. Harus sekali napas gitu kayak. Nah justru ini sebenarnya buat kita yang biasanya dari long form video, kelihatannya long form lebih susah dibikinnya. Padahal dari segi face-nya gitu, dari segi kayak kita lebih santai sebenarnya ya nggak sih kalau yang long form. Jadi kayak kita banyak yang kita mau ngomongin, ada jeda pun nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan yang di sekarang short form nggak bisa tuh ya. Nggak bisa tuh, kita mikir itu waduh harus di-cut. Jadi emang kalau misalkan diambil konklusinya mungkin kalau editing di short form itu kayak tadi lo bilang jangan dikasih nafas ya. Iya, jadi memang bener harus kayak tep gitu ya. Pokoknya harus padat banget kontennya, banyak yang kita omongin, tapi durasinya tuh harus sesingkat mungkin gitu. Kalau lo durasi biasanya berapa lama sih satu? Durasi gue usahain ya maksimal tuh 90 detik sih. Benar. Gue usahain cuman jujur lewat mulu. Tapi emang dalam 90 detik itu tuh kayak tadi ya emang nggak boleh dikasih nafas. Jadi cut-nya banyak banget ya. Top gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya kita harus merubah ini juga ya, merubah kebiasaan. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang udah memang dari awal udah dari yang short form mungkin nggak gitu pusing. Tapi kalau kita kan mikirnya dulu ada konten, ada topik yang kita mau ngomongin, kita siapin stock shootnya, beauty shoot gitu-gitu kan ya. Benar-benar. Banyak lagi. Tapi kalau lo sendiri editing tuh lo pakai efek-efek gitu nggak sih? Nggak terlalu sih. Enggak ya. Tapi ya paling template aja. Benar. Gitu, yang mempermudah. Jadi karena memang teman-teman kalau kalian tuh pengen mulai menjadi content creator otomotif sekarang kali ya. Iya. Sebenarnya nggak usah takut sama editing ya. Iya. Karena emang gue pribadi, Grady juga kayaknya kita nggak pernah pakai efek-efek gimana gitu ya. Bener. Jadi nggak perlu sebenarnya yang advance banget. Tapi memang ada ya yang editingnya memang orangnya kan fokus banget. Benar. Pengen estetik gitu ya. Bener. Itu nggak ada masalah juga. Cuman itu bukan prioritasnya sih kalau menurut gue. Benar. Iya, bukan prioritasnya. Tadi daripada bingung mikirin estetik, kalau baru mau mulai mungkin mikirin tadi itu ya gimana caranya ngeditnya itu jangan dikasih nafas. Iya, jadi biar kalau ya istilahnya orang jangan dikasih kayak penghela nafas gitu. Terus langsung ngomongnya terus aja gitu, dan yang penting-penting aja gitu. Benar. Di-cut gitu. Terlihat atau terdengar mudah,
tapi itu susah banget. Susah. Harus training, harus latihan terus-menerus. Betul, penyesuaiannya agak lebih susah. Kan lo ngomongin growth nih, gue jadi kepikiran nih. Oke. Kehadirannya Finfest nih Iya, di Indonesia asli. yang berhubungan dengan growth Iya. industri otomotif. Iya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Grit? Agresif banget ya. Agresif Terlihat banget sih. sih. Ini lagi-lagi gue ingetin mobil ini brandnya tuh belum 10 tahun dari brandnya aja gitu ya. Tapi dia belum 10 tahun udah masuk ke pasar global banyak banget gitu negaranya. Termasuk Indonesia ini yang menurut gue yang paling kelihatan komitmennya ya, karena dia bikin pabrik juga kan kemarin. Benar. Belum sebulan yang lalu ya diresmiin ya. Belum sampai sebulan. Gede, 171 hektar. Pabrik beneran juga. Lagi-lagi bukan yang numpang pasang doang. Beneran pabrik gitu. Benar. Iya, dan dia fase pertama aja udah gelontorin sekitar 4 triliunan katanya. Gitu ya. Pate. 4T. Gimana dengan 271 T? Wah, nyambungnya langsung ke sana ya. Nggak jadi. Benar. Pokoknya intinya kelihatan banget komitmennya, growth-nya juga, dan perkembangan mobilnya juga. By the way ya, VF6 dan 7 ini itu adalah kemarin waktu ke Vietnam itu kebetulan sempat ngobrol sama engineer-nya. Ini adalah mobil pertama yang mereka bener-bener bikin from the ground up gitu ya, sendiri. Jadi ini tuh bener-bener development-nya tuh yang full dan kerasa banget kayak improvementnya tuh setiap produk tuh berasa makin enak nih, makin enak lagi gitu loh. Benar. Jadi memang growth-nya juga kerasa dari segi brandnya bagus, dari segi produknya juga oke juga. Dan kalau dilihat-lihat ya, dia punya strategi yang menurut gue menarik. Apa tuh? Jadi mereka nggak fokus ke jualannya doang, tapi mereka promosinya itu mereka bawa Green SM kemari. Iya, jadi secara pastinya. orang awam yang pengguna kendaraan umum, Benar. ya itu bisa nyobain gimana rasanya mobil VinFast, ya at least jadi penumpang, tapi kan bisa ngerasain kenyamanannya, gitu ya. Dan menurut gua, so far sekarang kendaraan umum ya khususnya taksi gitu ya, yang harganya reguler dan yang ride quality-nya paling nyaman, ya Kayaknya sih Green Green SM. SM sih. Setahu gua emang brand taksi nomor 1 yang full EV itu ya si Green SM ini, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi karena itu semuanya full EV. Iya, Kelebihannya tuh adalah gue sempat ngobrol sih sama drivernya kan. Pak, gimana rasanya di drivernya Green SM? Iya. Kalau kata dia, wah di saya nyaman banget. Kenapa Pak? Ya matic mas. Tinggal gas rem doang gitu. Tinggal gas rem doang, terus biaya operasionalnya juga katanya lebih terjangkau buat mereka. Jadi memang si VinFast ini pergerakannya itu emang ekspansif banget ya. Iya. Ekspansif, agresif di Indonesia loh. Bener, dan beda dari yang lain sih, unik sih. Mungkin kalau brand-brand yang lain agresif masuk itu fokus ke penjualannya doang gitu. Benar. Ya. Tapi mereka promosinya juga wah gokil sih. Dan pabrik itu sih yang komitmen menurut gue yang paling kelihatan besar itu ya bikin pabrik beneran. Belum ada berapa tahun udah langsung bikin pabrik di Indonesia loh. Iya. Itu jujur komitmen yang luar biasa banget. Bener. Dan banyak orang Indonesia juga yang mikir kayak mobil kalau nggak ada pabriknya ntar gimana, tapi ya VinFast sudah ada sekarang pabriknya. Ada kan orang ya jujur ya, namanya brand baru kan kita takut ini brand ini bisa sustain atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia udah bikin pabrik gitu ya, dan komitmennya tinggi banget. Komitmennya tinggi, jadi bukan main-main gitu, bukan cuman jualan doang. Gila emang perkembangannya cepet banget ya. Yes, gila sih. Berbanding terbalik dengan kemacetan ini membuat kita semakin lapar. Nah, makin lapar nih gue deh kalau macet gini. Bener, saya juga makin lapar lagi. Ayo dong, udah lapar ini. Ini tempat makan dulu sampai nih Gret. Waduh, nggak sabar gue. Udah pas nih. Pas jam makan siang. Pas udah lapar. Jam makan siang. Jujur, perut udah mulai bunyi, ya kan? Kayak udah pengen segera ngunyah. Asli. Aduh, semoga bami. Loh, ada requestnya? Ada request ternyata udah diajakin, dia nge-request lagi. Ada ekspektasi nih. Ekspektasi. Ngomong soal request, kalian ada request nggak nextnya nih VinFast on the go? Enaknya kita ngobrol sama siapa? Apakah sama Grady lagi? Boleh, boleh komentar aja di bawah teman-teman. Tulis aja di kolom komentar di bawah, ya kan. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe juga, ya kan. Nextnya kita bakal ketemu lagi di episode VinFast on the go berikutnya. Asik. Bye bye. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makan. Benar, udah lapar.